Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan dan memaparkan strategi mendengarkan dalam perkantoran yang efektif. Dengan saya Windardiani dan rekan saya, Dan saya Ananta Desta Permatasari. Saya Salsia Rita. saya Wintal Jana. Selamat Selamat menyaksikan. Baik rekan-rekan, kita bahas strategi produk untuk bulan depan ya. Mungkin ada ide awal terkait hal tersebut. Mungkin kita bisa coba promosi lewat TikTok atau Instagram karena kan itu pengguna aktifnya banyak banget sekarang. Itu mah ide lama, Sel. Semua berkan juga udah kayak gitu. Kita tuh butuh ide yang beda, bukan yang kayak gitu. Oh iya, maaf cuma nyaranin aja sih. Linda, tolong biarkan Celsia menyelesaikan terlebih dahulu ya. Kita dengar satu persatu ya. Iya, aku denger kok. Tapi serius, ide kayak gitu tuh nggak bakal menarik. Kalau kayak gini terus kita nggak akan nemu solusi. Tiap ide langsung dipotong sebelum dijelasin. Ya, maaf ya. Betul Rita, diskusi itu nggak bisa efektif kalau dari kita semua itu nggak ada yang benar-benar bisa mendengarkan. Baik rekan-rekan, pada bulan depan kita akan meluncurkan sebuah produk baru. Mungkin dari rekan-rekan terdapat ide terkait produk tersebut. Mungkin dari Celsia ada masukan. Jadi bahas apa ya? Baik, dari contoh yang telah ditampilkan sebelumnya, kita dapat melihat bahwa mendengarkan bukanlah hal yang sederhana. Kesalahan kecil seperti menyela, tidak fokus saat berkomunikasi, atau terlalu cepat menilai dapat mempengaruhi jalannya rapat dan suasana kerja. Karena itu, dibutuhkan strategi khusus untuk memperbaiki cara kita dalam berkomunikasi dan mendengarkan, agar komunikasi di lingkungan kerja tetap terjaga. Berikut beberapa tips dan solusi yang dapat diterapkan dalam setiap situasi. Jika permasalahannya adalah kurang fokus dan berpura-pura mendengarkan, kita bisa menggunakan beberapa strategi. Yang pertama, yaitu hindari distraksi, yaitu dengan cara mematikan notifikasi dari handphone atau menggunakan mode DND. Yang kedua, ada menggunakan teknik parafrase. Jika orang selesai berbicara, maka kita bisa mengulangi dengan bahasa kita sendiri. Yang ketiga, ada mencatat poin penting. Jadi di situ kita bisa menulis untuk mengingat kembali apa yang telah disampaikan dan juga untuk fokus pada rapat. Jadi, untuk masalah peserta yang suka memotong pembicaraan, kita dapat memakai solusi. Yang pertama, gunakan aturan aliran bicara. Dalam suatu rapat, kita dapat menggunakan sistem bergantian seperti angkat tangan atau menunjuk jika ingin berbicara. Untuk yang kedua, melatih atau self-control, seperti dari kesadaran diri. Untuk yang ketiga, menggunakan bahasa tubuh yang positif. Daripada kita langsung menyela, ada baiknya kita dapat menatap dan mengangguk kepada pembicara untuk menghargai pendapat lawan bicara. Nah, ketika ada peserta yang pasif atau gitu, ada beberapa strategi yang mungkin bisa dilakukan. Yang pertama, sebagai ketua kelompok, kita perlu melibatkan peserta tersebut ke dalam rapat, seperti sering-sering menanyakan pendapat atau saran, karena itu bisa membuat dia lebih merasa dilibatkan. Nah, yang kedua, ada menciptakan suasana aman dan harmonis. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara sebelum mengkritik sesuatu, kita perlu menyampaikan pujian terlebih dahulu. Nah, yang terakhir ada latih kepercayaan diri. Ini bisa dilakukan misalnya sebelum melaksanakan rapat, itu kalian bisa mencatat poin-poin pentingnya. Jadi bisa lebih tertata saat berjalannya rapat. Jadi, apabila permasalahannya seperti kurangnya mendengarkan secara kritis, adapun solusi yang dapat diajukan yang pada pertama adalah latihan mendengarkan dan berpikir kritis. Ajukan pertanyaan logis ketika rapat sedang berlangsung. Seperti kalau kita pakai influencer, bagaimana cara mengukur hasilnya? Kemudian yang poin kedua adalah
gunakan data pendukung sebelum menolak sebuah ide. Misalnya saja, menurut data bulan lalu, engagement TikTok turun 15%. Mungkin kita perlu opsi tambahan. Dan yang ketiga adalah hargai ide sebelum menolak ide tersebut. Seperti dengan menambahkan kata, idemu bagus, tapi mungkin bisa tambahkan dengan strategi yang lebih terukur. Baik, kita bahas ulang strategi promosi produk baru. Silahkan Celsia, kamu bisa mengungkapkan pendapatnya. Oke, terima kasih kesempatannya. Saya pikir kita bisa lebih fokus ke media sosial sih, seperti Instagram atau TikTok, karena kan di sana banyak pengguna aktifnya sekarang ini. Terus kita bisa menekankan buat konsep seperti challenge atau giveaway gitu, biar dari mereka itu bisa lebih aktif terlibat. Menarik ya. Jadi kamu menekankan partisipasi audiens ya. Kalau menurut Winda gimana tanggapannya? Aku tadi dengar Celsia bilang soal challenge ya. Aku setuju, tapi mungkin kita bisa tambah influencer juga nggak sih? Kita kerjasama sama micro-influencer yang sesuai target pasar, biar jangkauannya lebih luas tapi hemat biaya. Iya, itu keren sih. Jadi ide kita bisa digabung. Dua ide itu bagus, tapi perlu kita pertimbangkan juga efektivitas dan biayanya. Misalnya, beberapa banyak influencer yang benar-benar relevan. Kita juga perlu tahu apakah audiens target kita aktif di platform itu. Kalau tidak, mungkin perlu tambahan promosi lewat email marketing atau banner digital. Iya. Aku jadi lebih paham juga cara lihat dari sisi datanya. Bagus teman-teman, sekarang semua saling mendengarkan dan menghargai pendapat. Itu yang membuat rapat jadi produktif. Sekian dari kelompok kami pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.